Yunyan penakut. Dia tenggelam sendirian di dasar danau. Betapa takutnya. Ini yang kau hutang padanya. Kau harus membayar dengan nyawamu. Apa aku terlahir kembali? Tali merah ini adalah simbol jodoh, Tuan Muda, cepat ikatkan ke Nona Cui. Di kehidupan sebelumnya, disinilah aku marah besar dan bertengkar hebat. Sejak itu aku dicap sebagai wanita pencemburu dan kejam. Yunyan belum pernah melihat festival Kikiao, juga belum pernah menerima tali merah. Aku berjanji memenuhi satu keinginannya. Kali ini tali merah berikan padanya dulu. Antara kau dan aku, tidak perlu semua ini. Kita masih punya tahun depan, tahun berikutnya, dan setiap tahun setelahnya. Nona Cui ini adalah tunangan sejak kecil, ternyata kalah dari seorang pelayan. Hei, kota ini pasti ramai dengan gosip. Bisakah Nona Cui menahan amarahnya? Baik, Wan, soal kediaman Markis Bei, jika kau benar-benar merasa diperlakukan tidak adil, ayah akan, meski harus melepas jabatan ini, tetap membatalkan perjodohan dari istana. di kehidupan sebelumnya aku keras kepala, menyebabkan ayah menolak perintah pernikahan demi aku, dan membuat keluarga Cui terus tertekan. Di kehidupan ini, aku tidak akan bodoh lagi. Ayah, tidak perlu. Aku sudah sadar, 3 hari lagi, aku akan masuk istana tepat waktu, menjadi putri mahkota. Sudah diikat, Tuan Muda ternyata memberikan tali merah pada seorang pelayan. Suara riuh pesta pernikahan masih di telinga. Aku benar-benar kembali ke hari festival Kikiao. Nona Cui, ini semua salah Yunyan. Tali merah ini seharusnya diberikan untuk Nona Cui. Aku hanya pelayan yang diselamatkan Tuan Muda. Aku berasal dari kalangan rendah. Aku tidak pernah melihat apa-apa. Tuan Muda merasa kasihan padaku, kemarin berkata, bisa memenuhi satu keinginan ulang tahunku. Aku belum pernah melihat tali merah festival Kikiao, makanya aku bilang ingin satu. Aku tidak tahu makna di baliknya, tapi aku tahu Nona Cui menyukai Tuan Muda, Yunyan yang merusak hubungan kalian. Nona Cui, maaf. Ucapannya memelas, tindakannya lebih memelas lagi. Di kehidupan sebelumnya, aku justru terpancing oleh sikapnya itu, lalu dicap sebagai wanita pencemburu dan kejam. Tali merah ini diberikan Tuan Muda padamu, simpan saja. Kenapa harus dikembalikan? Benar, Nona Cui sudah menyukai Tuan Muda bertahun-tahun, masa peduli dengan tali merah setahun ini? Lagi pula, pokoknya, Tuan Muda Xiao memberinya atau tidak, dia tetap saja, harus terus bergantung pada Tuan Muda Xiao. Wan bukan orang yang picik, karena aku sudah memberikannya padamu, itu milikmu, simpan saja. Di kehidupan sebelumnya, mereka juga seperti ini. Tapi aku tidak bisa melihatnya. Tuan Muda begitu memanjakan gadis Yunyan. Nanti setelah kau menikah, bagaimana nasibnya? Lebih baik jadikan dia selir. Nona Cui berasal dari keluarga terhormat selama ratusan tahun. Putri sah, dari keluarga bangsawan. Mendat, anggun dan berwibawa. Masakan tidak bisa menerima seorang pelayan? Kalian benar-benar khawatir sia-sia? Pangeran, Yunyan statusnya rendah. Hanya seorang pembantu yang melayani orang. Mana pantas untuk pangeran? Tuan-tuan, jangan bicara sembarangan lagi. Nanti merusak nama baik Nona Cui. Nona tidak punya uang untuk membeli peti mati. Ikut dengan kami, kakak. Kakak akan membuatmu beruntung, tentu akan membelikan ayahmu peti mati yang bagus. Siapa yang akan menolongku? Karena tidak punya tempat tujuan, mulai sekarang ikut aku ke istana, jadilah pelayan. Tindakan pangeran ini bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Yunyan nasibnya pahit. Aku, pangeran, menyelamatkannya kembali, adalah untuk melindunginya sepenuhnya. Kalian jangan lagi bicara seperti itu merendahkannya. Aduh, lihat tangan ini. Halus dan lembut. Kita ini di Istana Markis. Bukan tempatmu menjadi nona besar. Kudengar ayahnya masih seorang sarjana. Sedikit tahu sastra. Terus kenapa? Sampai di sini, tetap harus sama seperti kita, mencuci kaos kaki bau. Aku bisa bekerja. Kakak-kakak jangan marah. Berani? Siapa yang mengajari kalian memperlakukan orang seperti ini? Karena kau putri seorang sarjana, pernah belajar, maka pekerjaan kasar ini tidak perlu kau sentuh lagi. Pangeran. Pergi ke ruang belajar. Mulai sekarang, khusus menggosok tinta untukku. Pangeran, ruang belajar ini adalah tempat penting. Membiarkan seorang pelayan di sini sepanjang hari, takut orang luar akan bergosip. Wan, kapan kau menjadi begitu suka berpikir berlebihan? Ayahnya adalah seorang sarjana yang jatuh miskin. Aku lihat nasibnya menyedihkan. Hanya sedikit lebih memperhatikan. Di hatiku hanya ada Wan seorang. Kau tenang saja. Wan, Yunyan sendirian di kereta belakang takut. Nasibnya pahit, penakut lagi.
Di tempat liar ini, biarkan dia naik bersamaku, supaya ada yang menjaganya. Pangeran, Yunyan belum pernah melihat lampion ibu kota. Sungguh indah. Jika kau suka, aku akan mengajakmu melihatnya setiap tahun. Wan, kau setiap tahun melihat lampion ini, setahun tidak melihat tidak apa-apa. Yunyan hari ini tidak enak badan, aku harus menemaninya secara khusus. Kau pulang ke istana dulu. Dia jelas tahu arti dari tali merah ini, tapi tetap di depan umum mengikatkannya di pergelangan tangan Yunyan. Jelas sudah hidup sekali lagi, tapi melihat tindakan mereka, tenggorokanku masih terasa seperti tersumbat pasir, pahit hingga tak bisa bicara. Nona, Yunyan itu terlalu tidak tahu diri. Dia tahu kau dan Pangeran Xiaolah yang... Jangan bicara lagi. Setiap orang punya jodohnya masing-masing. Aku dan Pangeran Xiao mungkin kurang jodoh. Wan, aku antar kau pulang. Pangeran, katamu mengajak Yunyan membeli itu pangsit yang kau makan waktu kecil. Masih buka sekarang. Maaf, itu karena Yunyan terlalu rakus, tapi aku belum pernah melihat yang Pangeran bilang pangsit setipis sayap capung. Jadi ngiler banget Pangeran antar. Nona Cui pulang. Yunyan cari sendiri pergi beli. Ini, seharusnya tidak ada penjahat, kan? Yunyan tidak takut. Wan, Yunyan pergi sendirian, seorang wanita, aku khawatir aku antar dia makan pangsit dulu, nanti aku cepat kembali untuk mengantarmu, oke? Ayo, si kecil rakus aku antar kamu makan dulu nanti pulang antar Wan. Terima kasih, Nona Cui. Pulang ke rumah. Nona tidak tunggu Pangeran. Pasti dia beli pangsit. Di samping itu masih ada berbagai makanan enak, untuk beberapa saat Pangeran tidak akan kembali. Ayah, Putri bersedia masuk ke Istana Timur. Sebagai putri sah keluarga, Cui telah menikmati dukungan keluarga. Cui juga harus melakukan sesuatu untuk keluarga. Kamu adalah calon istri putra mahkota yang dipilih oleh permaisuri. Tapi awalnya kamu tidak mau. Ayah hanya bisa menunda, tidak menjawab. Sekarang, kamu bisa mengerti. Sangat baik. Semua karena Putri yang tidak tahu diri. Sekarang Putri sudah mengerti, 3 hari lagi, Putri akan masuk istana di kehidupan sebelumnya. Aku terobsesi dengan Xiao Che menyebabkan keluarga Cui menderita di kehidupan ini. Yang aku inginkan adalah, di bawah satu orang kekuasaan di atas 10.000 orang. Buka beberapa peti itu, keluarkan semua ini dan rapikan, tutup peti nanti kirim kembali ke Pangeran Xiao. Baik Nona. Xiao Che mulai sekarang, kita berdua selesai. Nona Pangeran Xiao datang. Katanya mau mengirim sesuatu untukmu. Dia datang sendiri. Masih menunggu di halaman. Bantu aku ganti baju. Wan, semalam itu salahku. Aku menemani Yunyan makan dan membeli banyak makanan jadi lupa total untuk kembali mengantarmu. Tidak apa-apa. Nona Yunyan belum pernah melihat kue dan jajanan ibu kota Pangeran menemaninya itu wajar. Yunyan di sisinya selama setahun bilang belum pernah makan kue dan jajanan ibu kota. Kata-kata seperti itu diucapkan dia sendiri tidak percaya. Ini kue yang kubeli buat hadiah permintaan maaf untuk Wan, boleh? Pangeran perhatian sekali. Kamu suka itu bagus. Aku tidak pernah makan bunga osmanthus. Pangeran mungkin lupa. Orang yang suka makan kue osmanthus adalah Nona Yunyan. Maaf, Nona Cui. Itu salah Yunyan. Aku salah mengambil kotak bekal. Tadi malam Pangeran memang ingin mengantar Nona pulang, tapi aku rakus dan beli beberapa kue lagi jadi Pangeran lupa. Jangan marah pada Pangeran, mau dipukul atau dihukum Yunyan terima semuanya. Tidak menyalahkanmu. Tidak ada hubungannya denganmu. Hari ini, kebetulan Pangeran datang. Aku sedang membereskan barang. Ada beberapa barang yang ingin kuberikan pada Pangeran. Kenapa sekarang membereskan gudang? Karena aku akan segera menikah, sedang menghitung perlengkapan pernikahan. Menikah? Iya. Aku pulang dulu, bicara sama orang tua. Kapan waktu yang baik untuk melamar? Tapi dalam 2 tahun ini, semua tugas dari kaisar itu penting. Aku pikir, kalau naik pangkat 1 tingkat lagi, masa depanku akan lebih cerah. Pasti aku bisa mewarisi gelar, dan orang akan lebih percaya. Kau tahu aku pasti akan menikahimu. Tapi kau tunggu aku sebentar lagi, bagaimana? Nona, istana mengirim seseorang, membawa hadiah pernikahan dari permaisuri, dan juga gaun pengantin. Karena kemarin aku tidak memberimu tali merah, kau jadi kehilangan muka di depan banyak orang, jadi kau memaksaku menikah. Gaun ini punya tingkatan. Kau pakai gaun pemberian permaisuri untuk memaksaku segera menikahimu. Nona Cui, kalau tuan muda segera menikahimu, bukankah dia akan terkurung di dalam rumah, terlalu fokus pada urusan asmara, padahal dia punya ambisi besar, bakatnya luar biasa. Kalau kau benar-benar peduli padanya, biarkan dia mencapai sesuatu dulu, baru pikirkan pernikahan. Tuan muda butuh istri yang bisa memahaminya, istri yang memahaminya, bukan seorang yang hanya peduli pada status dan keluarga, pencari kemewahan. Wan, kau bahkan tak sepintar seorang pelayan.
Kau sungguh mengecewakan aku. Tuan muda salah paham. Aku cuma bilang aku akan menikah. Tidak perlu tuan muda melakukan apa-apa. Aku masih perlu menghitung mahar, jadi aku tidak akan melayani tuan muda. 3 hari lagi adalah hari pernikahanku. Saat itu, kalau tuan muda Menikah denganku dalam 3 hari? Kau begitu keras kepala. Kalau aku tidak menikahimu, kau akan main drama sendirian. Gimana mau menikah? Ayo. Kau dengar? Putri sulung keluarga Cui akan menikah. Hei, siapa bilang tidak? Tapi di rumah Pangeran Dingbei, tidak ada gerakan sama sekali. Untuk siapa pernikahan ini? Wan Wan, kau benar-benar akan menikah 3 hari lagi. Kau tahu tidak, Tuan Muda Xiao, katanya dia ditugaskan keluar kota. Dia sekarang ada puluhan li dari ibu kota. Bagaimana bisa kembali dalam 3 hari? Kalau dia tidak kembali, bukankah kau jadi bahan tertawaan? Semua orang tahu kau akan menikah dengannya. Semua persiapan ini cuma untuk memaksanya menikah. Untuk apa kau bersusah payah? Tuan Muda Xiao juga bukan orang baik, membuatmu begitu malu. Demi seorang pelayan, dia tega meninggalkanmu di sini. Menurutku, pembantu yang bernama Yunyan itu, hal pertama yang kau lakukan setelah masuk, harusnya kau jual dia. Wan Wan, kalau memang tidak bisa, bagaimana kalau kakakku menikahimu? Daripada pada hari pernikahanmu, mempelai pria tidak muncul, lebih baik. aku tidak pernah bilang akan menikah dengan Xiao Che. Tapi semua orang tahu, kau berharap padanya. Bukankah dia yang selalu ingin kau nikahi? Sejak dia mengikatkan tali merah di tangan Yunyan, Saat itu, aku sudah bertekad. Aku tidak akan menikah dengan Xiao Che. kau tidak menikah dengannya, lalu siapa yang akan kau nikahi? Pada hari pernikahanku nanti, kalian akan tahu saat mengantarku keluar. Hei, kau hampir menikah? Kenapa masih keluar kerja? Xiao Che, kau jangan-jangan benar-benar menghindari Nona Cui? Iya. Dia sudah menunggumu bertahun-tahun. Di ibu kota, siapa yang tidak tahu? Kenapa kau bikin begini jelek? Dia sudah melakukan ini semua. Kau laki-laki, menunduk saja. Apa susahnya? Apa? Kau benar-benar ingin dia sendiri memakai baju pengantin, jadi bahan tertawaan di ibu kota? Jangan sampai nanti sakit hati, dia menikah dengan orang lain, kau akan menyesal tidak sempat. Selain aku, siapa lagi yang bisa dinikahinya? Kalau Wan Wan benar-benar memakai baju pengantin, dan aku tidak kembali, pasti dia akan menangis. Baiklah, paling tidak, aku pulang dan menikahinya. Kenapa pernikahan putra mahkota pembantu di samping tandu sangat mirip dayang pribadi Nona Cui? Wan Wan. Wan Wan. Xiao Che, ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba jatuh dari kuda? Apa Wan Wan? Kau jangan-jangan mabuk? Barisanmu ini sedang menjemputnya, dia seharusnya duduk di kediaman Cui. Kenapa ada di luar? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Di dalam tandu selir putra mahkota, yang duduk adalah Wan Wan. Itu. Cui Wan Wan. Aduh, kau mungkin salah lihat. Hari ini ada 2 pernikahan di ibu kota, pengantinnya semua pakai baju yang sama, mahkota Phoenix dan jubah. Lewat tirai tandu, wajahnya mirip semua. Benar juga, Xiao Che. Jangan-jangan kau terlalu bersemangat menikah sampai gila memikirkan Wan Wan, jadi lihat siapapun seperti dia. Tidak. Itu dia. Itu dia. Tidak mungkin. Meskipun putra mahkota tidak mengumumkan siapa yang dinikahi, tapi jika itu putri guru besar Cui, bagaimana mungkin di istana tidak ada yang tahu? Aku dengar dari keluarga di rumah, wanita yang disukai putra mahkota baru 3 hari lalu tiba-tiba setuju menikah. Permaisuri, Apa yang terjadi? Pergi ke Istana Timur untuk mencari tahu putra mahkota menikahi putri siapa sebenarnya? Cepatlah. Tuan muda ini waktu baik untuk menjemput pengantin kita. Hei, tuan muda ini jangan ribut. Seluruh ibu kota sudah tersebar beritanya, putra mahkota menikahi, yaitu putri sulung keluarga Cui, buah hati guru besar Cui. Aku ternyata dengan tanganku sendiri menyerahkannya kepada orang lain. Aku akan segera menikah, sedang memeriksa mas kawin, tidak perlu tuan muda melakukan apapun. Ternyata dia bilang akan menikah dalam 3 hari, itu benar. Hanya saja pengantin prianya bukan aku, melainkan putra mahkota. Dia bilang tidak perlu aku khawatir. Semua ini, ternyata semuanya ada jejaknya. Akulah, yang, dengan tanganku sendiri, mendorongnya pergi. Tuan Muda, cepat bangun. Bagaimana Nona Cui bisa melakukan ini? Padahal di hatinya, orang yang disukai adalah Tuan Muda. Tuan Muda sendiri sudah bilang akan menikahinya. Dia malah berbalik menikah dengan orang lain. Mungkinkah? Tidak bisa menunggu 3 hari saja. Dia begitu benci menikah denganku, begitu plin-plan. Mana dia tempatkan perasaan Tuan Muda, benar-benar keterlaluan. Diam. Wan Wan, kamu keluar. Kamu jelaskan padaku. Berani sekali, siapa yang berani menghalangi rombongan penjemputan Istana Timur? Aku adalah Tuan Muda Pangeran Dingbei. Biarkan aku lewat.
Aku ingin menemuinya. Orang di dalam tanda pengantin itu adalah Putri Guru Besar Cui? Apakah itu Wan Wan? Katakan. Pangeran Xiao, aku hari ini menikah besar. Seluruh dunia merayakan kamu tanpa alasan menghalangi tanda pengantin Putri Mahkota, membuat keributan di jalan istana. Ini berarti kamu mau memberontak? Aku bukan. Pangeran Xiao harap jaga diri Anda dengan nona saya. Meski pernah memiliki hubungan masa kecil, tapi itu sudah masa lalu. Nona berkata, di kediaman, masih ada beberapa barang lama yang ditinggalkan untuk Tuan Muda. Setelah Tuan Muda sadar, silakan ambil di pintu belakang kediaman Cui hari ini. Nona menikah. Mulai sekarang, dia sudah bersuami demi masa depan. Tuan Muda dan kediaman pangeran, ke depannya, Anda tidak akan bisa bertemu Nona lagi dengan mudah. Tuan Muda, lihat baik-baik, itu adalah Yang Mulia, Putra Mahkota. Anda ini mau mencari maut. Tuan Muda menghalangi Putra Mahkota. Seluruh kediaman Pangeran Dingbei akan hancur. Tuan Muda, jangan gegabah, setelah saat ini. Dia dan aku benar-benar tidak ada hubungan lagi. Tuan Muda, ayo pergi. Itu adalah Istana Timur. Jika kita terus di sini, seluruh keluarga akan kehilangan kepala. Nona berkata ada beberapa barang lama di istana yang ditinggalkan untuk Tuan Muda. Barang lama. Dia pasti meninggalkan sesuatu di dalamnya. Dia mencintaiku. Tidak mungkin dia tiba-tiba berubah pikiran. Pasti ada alasan yang mendesak. Di antara barang-barang lama itu, Tuan Muda, kau mau kemana? ke keluarga Cui. Aku akan mengambil kembali barang-barangku. Buka pintu. Aku Xiao Che. Aku ingin bertemu Wan Wan. Tidak, aku akan mengambil kembali barang-barangku. Buka pintunya. Hei, bukankah ini Tuan Muda Xiao? Nona berpesan sebelum naik tandu, bahwa ini adalah barang yang dikembalikan untuk Tuan Muda. Harap Tuan Muda membawanya hari ini. Kata-kata asli Nona adalah, barang-barang ini sudah tidak ada tempat di keluarga Cui. Lagi pula tidak ada alasan untuk menyimpannya, hanya memakan tempat, dan membuat hati kesal. Karena Tuan Muda sudah datang, bawalah semuanya. Layang-layang ini adalah tahun itu dia sakit, aku buat asal untuk menghiburnya, ternyata dia menyimpannya sampai sekarang. Dan kotak jepit rambut ini, saat upacara kedewasaannya, aku hanya menitipkan seseorang untuk mengirimkannya, dia tidak pernah kehilangan satu pun. Dulu dia menganggap barang-barang ini lebih berharga dari nyawanya. Sekarang dia tidak menginginkan semuanya. Tuan Muda, tolong ambil barang-barang dan pulanglah. Nona hari ini masuk istana, sekarang menjadi Putri Mahkota. Wan Wan, hari ini kau telah bersusah payah. Yang Mulia, hari ini, Marquis Dingbei dan Tuan Muda dalam masalah dengan Sekte Biru, aku tidak tahu sebelumnya. Meskipun aku dan dia adalah teman masa kecil, tetapi sudah putus hubungan, tidak ada perasaan pribadi sedikit pun. Tentang dirimu dan dia, aku sudah tahu sedikit sebelum menikahimu, gosip-gosip itu tidak pernah aku hiraukan. Aku percaya padamu. Karena kau bersedia menikah denganku, maka aku percaya kau tulus dan sungguh-sungguh untuk menghabiskan hidup di Istana Timur ini. Tenanglah, karena aku telah menikahimu, aku tidak akan pernah mencurigaimu. Mulai sekarang, kaulah satu-satunya putri mahkotaku. Aku akan melindungimu sepenuhnya. Di Istana Timur ini, Dian besar ini, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Wan Wan. Kau sedang marah lagi padaku, kan? Dia dan aku tumbuh bersama, dari kecil, di belakangnya hanya aku yang mengikutinya. Orang yang ingin dinikahinya adalah aku. Bagaimana mungkin dia menikah dengan putra mahkota? Itu adalah titah kaisar. Benar, hanya perintah kerajaan. Sifatnya yang seperti itu. Pasti dia dipaksa menikah ke Istana Timur. Bagaimana mungkin dia suka orang lain? Di hatinya hanya ada aku. Tuan Muda, jangan bohongi diri sendiri lagi. Aku sudah menyuruh orang mencari informasi di kediaman keluarga Cui. Nona Cui sendiri yang menerima pertunangan itu. Waktu itu, Kasim yang memberikan perintah pernikahan sudah bilang, Permaisuri menghargai jasa keluarga Cui selama bertahun-tahun. Tidak ada paksaan. Nona Cui sendiri yang mengiyakan. Permaisuri baru secara resmi mengeluarkan dekret pernikahan. Mustahil. Beberapa tahun ini, siapa di seluruh ibu kota yang tidak tahu? Dia selalu menungguku datang melamar. Bagaimana mungkin hatinya bisa menerima orang lain? Xiao Tuan Muda, masih mabuk-mabukan di sini? Kau masih punya muka bertanya padanya, kenapa dia bisa menerima orang lain? Coba hitung. Setahun ini berapa kali kau menyakitinya? Iya, saat jalan-jalan di musim semi, kau di depannya bilang bahwa pelayan kecilmu takut sendirian. Memaksa naik satu kereta, meninggalkan putri sah dari keluarga terhormat, membiarkannya pulang sendirian. Dan saat festival Shangyuan, dia menunggumu sampai larut malam. Kau malah bilang pelayan belum pernah melihat lampion, kau sendiri menemani pelayan kecilmu jalan-jalan semalaman. Kau anggap dia apa? Yang paling parah adalah festival Kikiao kemarin, kau malah mengikat tali jodoh di tangan seorang pelayan, Xiao Che. Dia adalah putri sah dari keluarga terhormat yang sudah ratusan tahun. Kau biarkan dia, seorang putri bangsawan, di depan para bangsawan seluruh ibu kota,
bagaimana dia bisa menyelamatkan muka, cinta dan perasaannya padamu selama ini kami, teman-temanmu, semua melihatnya, tapi kau mengandalkan dia menyukaimu lalu kau tampar wajahnya hidup-hidup. Kau benar-benar tidak tahu batas, Nona Cui itu menikah ke bawah, kau malah, demi seorang pelayan menginjak-injak kehormatan keluarga Cui ke lumpur. Pelayan ini bahkan sebagai selir itu sudah terlalu baik untuknya. Sekarang puas, dia tidak mau lagi melayani, dia menikah ke Istana Timur menjadi putri mahkota. Tapi, Wan Wan tahu perasaanku. Di hatiku hanya ada dia. Bahkan jika aku bersama Yunyan, itu hanya karena aku kasihan padanya. Hanya sedikit lebih memperhatikan. Orang yang akhirnya akan kunikahi hanyalah dia. Bagaimana dia bisa tidak mengerti aku? Ternyata, pendampinganku selama setahun ini, di dalam hatinya, hanyalah kasihan. Sudahlah, cepat bawa pangeran kembali. Dia yang tanpa status, menganggap dirinya setengah tuan, menjaga di sini. Setelah ini berlalu, Tuan, pasti akan menjodohkan pangeran lagi. Nanti, posisi menggosok tinta di ruang belajar, mana mungkin seorang pelayan yang mendapatkannya, hah? Tidak, aku tidak akan menyerah pada nasib. Wan Wan, Terima kasih, para kakak. Pangeran biasanya sangat tidak suka orang lain melayaninya dari dekat. Selanjutnya serahkan padaku. Aku sering melayani di ruang belajar, aku tahu kebiasaan pangeran. Kebetulan tidak perlu mendengarkan omongan mabuk. Ayo, ayo, ayo. Wan Wan, kenapa kau tidak menungguku? Katakan padaku. Kau marah padaku, kan? Kakak C, kau mabuk. Aku tahu, kau tidak tega meninggalkanku. Pelaminan itu palsu, kan? Kau membohongiku, kan? Aku tahu kau menyalahkanku, kau pasti akan kembali mencariku, itu karena kau dipaksa oleh putra mahkota. Mulai sekarang, kau hanya boleh melihatku, jangan menikah dengan orang lain. Dengar? Ya, kakak C. Wan Wan selalu ada di sini. Wan Wan tidak akan pernah meninggalkanmu. Kurang ajar. Lihat apa yang kau lakukan. Nyonya, tolong jangan pukul pangeran. Bukan salah pangeran, itu semua salah Yunyan. Dia mabuk. Ah, Nyonya, ampun. Dasar wanita murahan. Jika bukan karena dirimu, bagaimana dia bisa sampai sejauh ini? Martabat rumah Markis Dingbei hancur semua karena dirimu. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Kemarin kau gila, menabrak iring-iringan pernikahan putra mahkota. Seluruh ibu kota sudah tahu. Hari ini ayahmu pulang dari istana, wajahnya pucat seperti hantu. Dia bilang surat tuduhan terhadapmu sudah memenuhi meja kaisar. Para censor bilang kau tidak bermoral, terang-terangan menghalangi tandu, menghina reputasi istri putra mahkota. Kaisar menegur ayahmu di depan umum karena tidak mendisiplinkanmu. Memerintahnya segera pulang mengurung diri untuk merenung. Reputasi rumah bangsawan kita yang sudah 100 tahun hancur di tanganmu. Di luar sudah genting, kau malah di rumah malah dengan seorang pelayan bermesraan. Xiao Ce, kau masih peduli reputasimu atau tidak? Kau masih mau mewarisi gelar bangsawan atau tidak? Bagaimana bisa Yunyan? Aku jelas melihat Wan Wan. Aku mendengar dia memanggilku CGG. Diam. Nama putri mahkota masa kau seenaknya memanggil? Dia adalah nyonya utama Istana Timur. Kalau kau berani bicara sembarangan lagi, keluarga kita semua akan kehilangan kepala. Bagaimana bisa kau di tempat tidurku? Aku mabuk kemarin? Bagaimana bisa bersamamu? Aku kemarin khawatir pada Tuan Muda, melihat Tuan Muda mabuk parah, sengaja mengantar sup penawar mabuk. Tidak disangka Tuan Muda mabuk dan sangat kuat, langsung memelukku dan memanggil nama orang itu. Yunyan tidak bisa lepas, hanya bisa menuruti Tuan Muda. Kau tidak punya mulut? Di luar banyak pelayan laki-laki, banyak pelayan perempuan dan pengasuh. Kau tinggal berteriak saja, siapa yang tidak bisa masuk menolongmu? Hanya pelayan rendahan yang naik ke tempat tidur, memakai cara licik begini, sekarang malah pura-pura tidak bersalah. Katakan, apa kau sudah memperhitungkan Tuan Muda mabuk, sengaja datang menyerahkan diri? Tuan Muda, Yunyan sungguh tidak ingin mencari kekayaan dan status. Yunyan sadar dirinya rendah, mana berani punya angan-angan seperti itu. Yunyan hanya ingin melayani Tuan Muda seumur hidup. Sudahlah, Ibu. Jadi ribut begini, di luar semua mengawasi. Tali merah ini, karena kau menginginkannya, aku kabulkan. Yunyan, kau putri seorang sarjana, pikiranmu halus. Tali ini paling cocok untukmu. Biarkan mereka yang mengerjakan pekerjaan kasar ini. Tanganmu ini untuk memegang pena, dibanding pelayan kasar di luar, jauh lebih berharga. Mulai sekarang, ruang belajar ini selain aku, hanya kau yang boleh masuk. Yunyan hidupnya sengsara, pengecut, tidak tahan dikejutkan.
Aku harus menjaganya di sini. Jangan takut. Selama aku di sini, di rumah ini, tidak ada yang bisa melebihi dirimu. Lihatlah, kukira kau orang penting, ternyata hanya sebanding dengan kamar kecil di sayap. Aku pikir aku berbeda. Demi aku, dia mengabaikan putri sulung keluarga Cui. Dia memberiku benang merah di festival Kikiao, membuatku berpikir aku benar-benar bisa menjadi nyonya rumah dari kediaman Dingbei ini. Ternyata di hatinya, aku hanyalah orang malang yang bisa disingkirkan dengan mudah. Selir Yun, mulai hari ini kamu tinggal di sini. Tempat ini tenang, cocok untuk merenungkan kesalahan. Putra mahkota bilang, tanpa izinnya, kamu tidak perlu berkeliaran di depan. Melahirkan anak laki-laki, hanya dengan melahirkan keturunan, aku punya hari untuk bangkit. Xiao Ce, karena kau mengkhianatiku, jangan salahkan aku. Tuan muda, bukan aku tidak mau membantu Tuan. Sekarang Tuan masih dalam tuduhan, Kaisar menyuruh Tuan untuk introspeksi di rumah. Perayaan festival musim gugur di Istana Timur ini, jika Tuan muncul, nyawaku bisa melayang. Aku hanya ingin masuk ke Istana Timur lihat sebentar, Tuan Muda. Lagi pula, dulu aku kenal dengan Putri Mahkota. Tuan muda, tolong jaga diri. Undangan ini, secara nominal untuk pejabat rendahan, Tuan harus masuk diam-diam dengan membawa orang. Wan, kau pikir dengan menikah ke Istana Timur, aku tidak bisa bertemu denganmu? Yang mulia, hari ini perayaan musim gugur ini, setengah dari pejabat istana datang bersama keluarga. Berkat keluarga Cui, sikap beberapa pejabat senior terhadap putra mahkota sudah menjadi lebih akrab. Pengaruh ayah di kalangan pejabat sipil adalah dukungan bagi putra mahkota, dan yang harus aku lakukan adalah menenangkan hati para wanita bangsawan ini. Jika hati mereka bersatu, kedudukan Istana Timur baru stabil. Wan, apa kau baik-baik saja? Tuan Muda Xiao, tolong jaga bicaramu. Ini adalah yang diangkat oleh Kaisar, Putri Mahkota. Meskipun Tuan Muda dan Yang Mulia pernah dekat, sekarang ada perbedaan status. Bagaimana Tuan Muda berani melanggar tata krama dengan memanggil nama Yang Mulia? Benar, aku lancang. Yang Mulia Putri Mahkota. Setelah menikah ke Istana Timur, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Putra mahkota sangat baik padaku, dia lebih lembut dan perhatian dari siapapun. Tidak perlu Tuan Muda khawatir. Oh, kudengar akhir-akhir ini Tuan Muda sedang mencari calon istri. Apakah sudah ada yang cocok? Menurutku, yang di belakang ini adalah Nona Yunyan, kan? Sekarang pakaiannya berbeda, sudah menjadi selir. Dulu aku sudah bilang, kalian adalah pasangan yang sempurna. Sekarang lihat, memang benar. Tidak, bukan seperti yang Mulia pikirkan. Malam itu hanya kesalahan takdir, aku mabuk dan berbuat salah. Tak ada pilihan, makanya aku menjadikannya selir. Yang Mulia Permaisuri Putra Mahkota, ucapanmu sangat tepat. Siapa di seluruh ibu kota yang tak tahu? Dulu di festival Kikiao sang putra mahkota demi Nona Yunyan di depan umum, memberikan tali merah perjodohan padanya. Benar, sang putra mahkota demi gadis ini sudah banyak melanggar aturan, sekarang setelah diangkat jadi selir, itu hal yang wajar. Hanya aturan di Istana Dingbei Hou sungguh unik. Di kalangan keluarga bangsawan istri sah belum masuk selir, sudah ada duluan Nyonya Dingbei Hou. Kau sungguh sayang pada anakmu, belum menikah, sudah punya risiko kelebihan duluan, putri sah dari keluarga mana yang berani menikah? Nyonya Wang bercanda. Ada pembantu yang bermimpi setinggi langit, tapi tak sadar diri cuma babu. Pakai tipu daya kotor dapat sedikit keuntungan, lalu merasa hebat. Tapi di rumah kami, aturan di atas segalanya. Sebelum istri sah putra mahkota masuk dan melahirkan putra sulung selir dilarang keras, melahirkan anak laki-laki lebih dulu. Takut ada yang main curang diam-diam, menurutku, cara paling aman adalah semangkuk ramuan, pencegah kehamilan diminumkan setiap hari, beres semua, biar tak timbul masalah perbedaan status anak. Ibu benar. Aku pamit. Xiao Ce, kau lupa bagaimana kau dulu padaku, kau pasti milikku. Lihat, bukankah itu selir Yun yang sangat dimanjakan? Kenapa dibuang oleh putra mahkota seperti sampah di sini? Nona Li, tak usah menertawakan di sini. Kau seorang putri selir, di pesta Istana Timur, yang dipenuhi bangsawan, apa untungnya? Bukankah seperti aku hanya bisa bersembunyi di sudut melihat putri sah bersinar? Kau benar. Karena kita sama-sama ingin menonjol. Bagaimana kalau bekerja sama? Kau ingin anak demi selamat. Aku ingin status istri putra mahkota. Sebentar, aku akan usahakan membawa putra mahkota ke pavilion hangat. Kau tinggal di sana. Putra mahkota, tolong selamatkan hamba. Tadi beberapa babu mau memaksa hamba minum ramuan, hamba susah payah kabur. Minum ramuan ya minum saja. Apa yang ribut? Tidak lihat mukaku sudah habis? Putra mahkota, aku lihat permaisuri putra mahkota. Dia sepertinya mabuk sendirian, pergi ke pavilion hangat sana. Sepertinya badannya kurang enak. Kamu bilang Wan. Dia di pavilion hangat, ya, aku melihatnya.
dengan jelas. Jika pangeran pergi sekarang, mungkin masih bisa bicara dengannya. Kudengar pangeran mahkota dan putri mahkota sangat harmonis. Jika bisa masuk ke Istana Timur sebagai selir, itu juga keberuntungan besar. Sudahlah, tidak lihat apa yang dilakukan putri mahkota. Ada apa? Buka pintu. Itu anakku, itu putriku. Cepat buka pintu, anakku. Dosa? Apa ini? Keluarga Li, meski tidak setara dengan bangsawan, tapi kami keluarga terhormat, putri mahkota, lihatlah dengan jelas. Ini tamu baik yang Anda undang. Bukan Wan, aku kira aku dengar kamu. Pangeran, sampai sekarang kau masih panggil nama orang lain? Apa yang kau lakukan padaku di tenda tadi? Apakah semuanya palsu? Kau telah merusak kesucianku. Mau pergi begitu saja? Pangeran Xiao, aku mengundangmu berdasarkan hubungan lama. Tapi kau di Istana Timur di depan banyak orang, berbuat hal keterlaluan ini. Yang mulia, tolong kami. Hari ini banyak mata melihat masa depan putriku hancur. Jika Kadipaten Dingbei tidak memberi penjelasan, aku akan menabrak tiang pavilion ini sampai mati. Sialan, kau harus jaga pangeran. Kemana saja kau? Nyonya, ampun. Aku cuma cari obat mabuk untuk pangeran. Siapa sangka pangeran malah. Putri mahkota, ini kejadian aneh. Pavilion ini seharusnya dijaga ketat. Kenapa tidak ada pelayan? Jangan-jangan ada yang sengaja menarik personel. Buat jebakan. Untuk merusak nama baik anakku. Orang yang tidak tahu pasti kira itu sengaja dilakukan putri mahkota. Nyonya Marquis, hati-hati bicara buat jebakan di Istana Timur. Kau pikir aku terlalu longgar? Atau aturan Istana Timur hanya hiasan? Selidiki, kemana perginya penjaga pavilion? Di hari besar begini ada kesalahan, jika karena lalai langsung hukum mati. Yang mulia, ampun. Katakan siapa yang membawamu pergi. Itu, selir Pangeran Xiao. Dia bilang bajunya kotor dan kebelet. Memohon padaku untuk mencarikan baju ganti. Aku pikir di pavilion ini yang istirahat. Nona Li sama-sama perempuan pasti tidak apa-apa. Siapa sangka pangeran malah ada di sini. Selir Yun, aku meremehkanmu. Bukan saya, hamba. Hanya saja benar-benar mengotori pakaian. Apakah kau takut? Takut nanti kediaman Pangeran Dingbei akan menikahi seorang istri resmi dari keluarga terhormat, tidak akan mentolerir dirimu? Pelayan yang naik ke tempat tidur, jadi kau bekerja sama dengan Nona Li untuk membuat jebakan ini. Nona Li adalah anak selir, jika bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menggantungkan diri pada kediaman Pangeran Dingbei. Bahkan jika putri selir menikah ke sana bagimu lebih mudah dikendalikan daripada putri sah dari keluarga terkemuka, benar? Pangeran, bukan begitu, Yunyan benar-benar tidak tahu apa-apa. Lepaskan. Aku hanya pergi ganti baju. Putri mahkota, kau sendiri telah naik ke Istana Timur, menikahi putra mahkota, tetapi masih ingin pangeran tidak melupakanmu. Jadi, kau sengaja membuat jebakan ingin pangeran menikahi putri selir dari keluarga yang tidak terkenal, supaya kau bisa terus mengendalikan pangeran, benar? Yang mulia putra mahkota datang. Kurang ajar. Mulut yang sangat tajam berani bersikap keras di depan putri mahkota, apa kau menganggapku mati? Wan, jangan takut, ada aku di sini. Tidak ada yang bisa memfitnahmu sedikit pun di Istana Timur ini. Putri tadi, di belakang batu buatan taman, ada seorang Kasim yang menyapu. Mendengar dengan sangat jelas, Nona Li secara pribadi berjanji kepada Selir Yun, asalkan hari ini membuat pangeran melihat ganti baju. Setelah berhasil masuk ke kediaman, dia sebagai istri resmi akan mengizinkan Selir Yun menghentikan ramuan pencegah kehamilan lebih awal melahirkan anak pertama Pangeran Kasim. Itu berkata Selir Yun. Saat itu juga menunjukkan jalan kepada Nona Li bahwa penjaga pintu pavilion hangat ini paling mudah dipindahkan. Nona Li, Selir Yun, sandiwara yang kalian berdua rencanakan memang sempurna tanpa celah, sayangnya 1000 rencana ada satu celah. Kalian di belakang batu buatan rencana yang kalian diskusikan benar-benar mengira tidak ada yang tahu? Sangat tidak beruntung tadi oleh seorang Kasim yang lewat didengar dengan jelas. Bagaimana? Apa aku harus memanggil orang itu ke sini? Dan berhadapan langsung dengan kalian? Nona Li ingin memanfaatkan kesempatan untuk menikah ke Wangsa. Pangeran bahkan rela berjanji kepada Selir Yun asalkan berhasil. Setelah masuk kediaman akan mengizinkan Selir Yun melahirkan keturunan pangeran dan Selir Yun. Kau bertanggung jawab mengarahkan pangeran untuk melihat Nona Li, ganti baju memaksanya untuk menikah. Sungguh hebat Nyonya Li, Nyonya Pangeran Dingbei. Hasil ini apakah kalian berdua puas? Semua ini, karena aku kurang mendidik menyebabkan orang di kediaman melakukan kesalahan besar. Mohon ampun, Putri. Cukup. Kalian mengganggu perjamuan festival pertengahan musim gugur putri mahkota merusak ketenangan Istana Timur, apa hukumannya? Karena kalian berdua membuat skandal ini. Hanya bisa menjodohkan anak-anak kalian. Soal pernikahan, kalian atur sendiri.
Tapi Nona Li dan Yunyan berhati jahat, mengacaukan Istana Timur, hukuman menyalin. Pedoman wanita 500 kali. Akan dikawal langsung oleh Nyonya Istana. Tidak boleh keluar sampai selesai. Cepat, Putri Mahkota pingsan. Panggil tabib kerajaan. Kenapa belum ada hasil diagnosa? Selamat Yang Mulia, Putri Mahkota, Nadi, Nyonya Licin. Ini nadi kehamilan. Nyonya sudah hamil lebih dari sebulan. Tadi hanya karena kaget, ditambah gejolak emosi yang berlebihan, menyebabkan pingsan sementara. Hamba akan menulis resep, pasti akan menjaga keselamatan cucu Kaisar. Aku punya anak. Wan, kamu dengar? Kita akan punya anak. Yang Mulia. Ada apa denganku? Jangan bergerak. Kamu hamil. Tadi kamu pingsan, karena anak kita mengasihani kamu. Anak. Aku benar-benar hamil? Aku sudah mengirim orang ke istana untuk melaporkan kabar gembira. Ayahanda dan ibunda sudah menunggu hari ini, sudah lama menunggu. Istana Timur mendapat kebahagiaan besar. Putri Mahkota hamil. Benar-benar sudah dipastikan? Apa kata tabib? Lapor, Nyonya. Tabib memastikan sudah lebih dari sebulan. Katanya nadi kehamilan sangat stabil. Ini cucu Kaisar. Baik, bagus sekali. Aku sudah menunggu hari ini, menunggu sampai hati gelisah. Xiao Ce itu, rumah markis itu, hampir mengejutkan cucu kaisarku. Nanti kita hitung. Sekarang buka perbendaharaan untukku. Ambil sepasang ikan mas naga dan phoenix dari Laut Timur, keluarkan Ruyi Giok, dan juga 10 gram mutiara selatan terbaik yang baru masuk tahun ini, mutiara selatan super, 100 potong sutrashu. Semua yang bisa menyehatkan tubuh, yang bisa mencerminkan status putri mahkota, semuanya bawa ke Istana Timur. Paman Zhao, larut malam begini, membuka perbendaharaan tanpa dekrit kerajaan adalah hukuman mati. Ini menyulitkan pejabat bawahanku. Tuan Qian, lihat dengan jelas. Ini panji perintah Nyonya. Putri mahkota mengandung cucu pertama kerajaan. Ini kabar gembira yang luar biasa. Nyonya berkata, jika tertunda mengirimkan harta untuk menjaga kehamilan putri mahkota, kau masih ingin kepala kau atau tidak? Yang ini, angkat koral merah dari Laut Selatan. Yang itu, ekstrak salju dari barat tahun lalu. Semua kirim ke putri mahkota. Dan juga kotak mutiara timur ini, Nyonya berkata, untuk dipasang di kepala tempat tidur cucu kaisar. Aduh, Paman Zhao, ini semua adalah harta kekayaan perbendaharaan. Harta kekayaan, asalkan putri mahkota kehamilan ini stabil. Seluruh kerajaan Yan ini milik putra mahkota kita. Jangan banyak bicara, cepat angkat. Ada titah dari Yang Mulia Permaisuri. Selamat atas kehamilan putri mahkota, hadiah. Yang Mulia. Pintu gudang dalam semalam, sepertinya tidak pernah ditutup. 100 gulung kain shu telah dikirim. Gudang hampir tidak muat. Ibu Suri dan Nenek Suri mana ini memberi hadiah? Ini adalah memberi dukungan untukku. Beritahu mereka yang gelisah di luar, yang ada di perutku ini tidak boleh diganggu. Kemari, Wan. Ini resep yang dibuat khusus untukmu oleh tabib istana. Aku sudah mencicipinya. Tidak terlalu pahit. Yang Mulia berjaga sepanjang malam. Jangan terlalu tegang. Tabib bilang, hanya perlu istirahat tenang, janin sudah stabil. Meski sudah stabil, tapi setiap kali aku ingat saat perjamuan festival musim gugur, pertunjukan mereka yang sandiwara kotor yang tidak pantas, di dalam hatiku aku merasa bersalah padamu. Xiao Ce biasanya karena dia sangat suka bicara tentang belas kasihan, bicara tentang nasib yang pahit, maka aku akan mewujudkannya. Aku sudah meminta izin Ibu Suri. Utang ini harus membuat mereka menelannya kembali tanpa kurang sedikit pun. 2 ibu pengasuh yang aku kirim adalah orang lama istana, paling tahu aturan, pasti saat ini, kekacauan di kediaman Markis Dingbei sudah dimulai. Titah Yang Mulia Permaisuri, kediaman Markis Dingbei tidak memiliki moral keluarga yang baik. Sikap anak-anaknya cacat. Dianugerahi 2 ibu pengasuh untuk mendidik, mengawasi siang malam, mengajari putri mahkota, dan selir Yun aturan. Terima kasih kepada 2 ibu pengasuh. Angin di luar kencang, silakan masuk ke dalam, kediaman sudah menyiapkan teh terbaik. Ini akan diberikan. Tidak perlu. Hamba tua diperintahkan untuk mengajarkan aturan, bukan untuk minum teh, Nyonya Markis. Karena tidak bisa mengatur menantu perempuan dan selir, biarlah hamba tua yang melakukannya. Di mana mereka? Antar aku. Mengapa wanita sialan itu masih bisa tinggal di kediaman? Ayo. Yang Mulia Putri Mahkota Timur, karena kalian membuat janinnya terganggu, kalian malah masih ada waktu untuk mengamuk dan pura-pura kasihan di sini. Nyonya Putra Mahkota, selir Yun, Yang Mulia berkata, api hati terlalu kuat sehingga tidak tenang. Karena tidak tahu aturan, pergilah keluar untuk menenangkan diri. Yunyan, jika bukan karena wanita sialan sepertimu yang memberi ide buruk, apa aku akan menderita di sini? Aku putri dari kepala pengadilan tinggi, harus menemanimu, pelayan pedang,
di sini dipermalukan. Nyonya, dulu kamu juga setuju. Aku juga demi kebaikan putra mahkota. Nyonya muda masih punya tenaga bicara. Sepertinya, pelajaran dari hambamu ini belum cukup berlutut di sini. Latihan adalah ketenangan, dan lebih lagi rasa hormat. Tegakkan punggung. Siapa yang berani berbisik-bisik lagi melanggar aturan kerajaan yang telah ditetapkan? Hambamu ini akan mengambil penggaris hukuman ini, dan mendekatkannya ke kulit kalian. Yang mulia, Anda tidak melihat keramaian di istana Dingbei Hou dengar semalam. Hujan turun semalaman. 2 orang nyai tua itu dengan keras mengawasi mereka berlutut semalaman. Sekarang di ibu kota, siapa yang tidak membicarakan istana Dingbei Hou ini? Sungguh celaka keluarga, sehingga membuat Yang Mulia Permaisuri secara pribadi mengutus orang untuk memangkas. Muka ini benar-benar hilang sudah. Xiao Che selalu bilang kasihanilah yang lemah. Sekarang di depan aturan yang ditekan dari atas ini, belas kasihannya yang sedikit itu, mungkin bahkan dirinya sendiri pun tidak bisa melindungi. Aku sekarang sedang hamil, tinggal menunggu kelahiran dengan tenang, pertengkaran di istana itu, kita lihat saja sebagai hiburan. Minumlah Yunyan dulu. Kamu menjebakku saat memasuki istana yang seperti kubangan. Lumpur ini sudah seharusnya berpikir akan ada hari ini. Tuan muda, tolong tuan muda, selamatkan aku. Kau berteriak sekencang apapun Xiao Che berani campur tangan. Tuan muda, wanita jahat itu memaksaku minum ramuan pemandul. Dia bilang, mulai sekarang aku tidak boleh punya anak. Itu idenya, dia berhasil menikahimu, tapi malah ingin mencelakaiku. Tuan muda, ceraikan dia. Ceraikan wanita jahat itu. Ceraikan aku, Xiao Che. Apa hakmu untuk menceraikanku? Pernikahan kita adalah anugerah dari permaisuri. Aku mendidik budak nakal yang naik ke tempat tidur ini. Itu adalah hal yang wajar. Cukup, jangan bertengkar. Kenapa? Tuan muda kasihan. Jangan lupa, 2 nyai tua di luar sedang mengawasi. Kau ingin seluruh dunia tahu kau demi seorang selir akan menceraikan istri sah. Tuan muda, apakah Anda benar-benar tidak mau melihatku lagi? Sudahlah, Nyonya Yun, Tuan Muda. Sekarang, melihatmu seperti melihat dewa wabah. Cepat pergi. Jodoh benang merah. Haha, Xiao Che. Dulu kau di jembatan saat mengikatkannya, padaku berjanji, akan melindungiku seumur hidup. Sekarang hidupku hancur. Apakah kalian masih mengharapkan kebahagiaan? Anak cucu berlimpah Nona Li. Bukankah kau ingin anak? Xiao Che, bukankah kau ingin keturunan? Minumlah, minum lebih banyak. Sup ini sangat harum. Nyonya, kita sudah memberi racun selama setengah tahun. Jika diketahui oleh Nyonya, kita benar-benar akan mati. Ketahuan, hidupku sudah dihancurkan wanita jahat itu. Saat semangkuk sup jeruk itu diminum, hidupku sudah tidak ada harapan, karena aku tidak bisa melahirkan. Jangan ada yang melahirkan, aku akan membuat kediaman Pangeran Dingbei benar-benar punah keturunannya. Aku akan membuat mereka menginginkan tapi tidak mendapat menderita tanpa henti. Kabar gembira dari Istana Timur Putri Mahkota, selamat melewati 100 hari. Diam kalian semua, diam. Kau masih punya muka mengamuk di sini. Kau tahu bagaimana orang di luar membicarakanmu? Kata mereka, dulu demi seorang pelayan, kamu kehilangan Cui Wanwan itu adalah kutukan. Kata mereka, kamu sekarang sudah tidak berguna, bahkan tidak bisa meninggalkan keturunan. Aku tidak berguna? Siapa yang memaksaku menikahi putri selir keluarga Li itu? Aku tidak peduli seberapa jijiknya kamu padanya. Kamu harus memberiku cucu laki-laki sah. Apa kamu mau orang terus berkata begitu tentangmu? Apa kamu mau tinggal di halaman bobrok ini dan busuk seumur hidup? Kenapa aku harus menikah dan menderita seperti ini? Xiao Che tidak menyentuhku, Binyonya juga setiap hari menghukumku dengan aturan. Nyonya menderita. Sebenarnya, Tuan muda di hatinya ada Nyonya. Hanya saja akhir-akhir ini dia sering mendengar gosip dari luar hatinya kesal. Gosip apa? Kata mereka, dulu Tuan muda demi aku. Seorang pelayan membuat keributan besar di kota sekarang, dengan Nyonya tidak ada perkembangan, pasti dulu diberi ramuan, apa merusak akar. Tuan muda sangat ambisius, dia takut dirinya benar-benar tidak mampu, makanya tidak berani menemui Nyonya. Dia tidak mampu? Putri keluarga Li tidak boleh menikah dengan orang yang tidak berguna. Siapa yang izinkan kamu masuk? Keluar. Mohon maaf, Tuan Muda, aku hanya melihat Tuan Muda bekerja keras, hatiku sakit. Bekerja keras? Aku sekarang bahkan jabatan kecil tidak bisa mempertahankan. Seluruh kota menertawakanku. Kau merasa sakit? Kau, pelayan rendahan, apa yang bisa kau rasakan? Tuan Muda, jangan menyiksa diri seperti ini. Beginilah, yang paling senang adalah Nyonya. Tadi, aku melewati taman mendengar, Nyonya sedang bergosip dengan beberapa dayung bawaan. Apa yang dia katakan? Nyonya bilang Tuan Muda sekarang, seperti kucing yang tidak bisa dibantu menikah ke istana ini, adalah sialnya. 8 turunan, juga bilang, Anda sekarang bahkan tidak bisa memberinya anak, pasti dulu dalam setahun itu dihabiskan, bilang Anda,
bilang Anda adalah orang yang tidak berguna. Dia benar-benar berani bilang begitu? Nyonya juga bilang, jika Anda tidak pergi ke kamarnya lagi, besok dia akan kembali ke kediaman. Kepala Pengadilan Tinggi meminta Tuan Li mengajukan petisi, menuduh Anda memanjakan selir dan mengabaikan istri. Dia bilang, lagi pula Anda sekarang juga orang yang tidak berguna, lebih baik membuat Anda bahkan kehilangan gelar pangeran juga daripada duduk di posisi, tapi tidak melakukan apa-apa. Dia berani? Dia, seorang putri selir berani seperti ini di depanku. Pergi, biarkan dia melapor. Lapor ke pengadilan Dali. Aku mau lihat. Tanpa istana. Ini dia. Itu apa? Baik. Nyonya tadi di dalam Tuan Muda bilang, melihat Nyonya seperti melihat hantu menjijikan sekali, katanya menikahi wanita selevel. Nyonya lebih baik dulu menikahi pelayan Nona Cui. Dia berani bilang aku menjijikkan? Dasar brengsek mandul. Kamu datang kemari untuk apa? Belum cukup dihukum pengasuh? Hukum, Xiao Che, kamu masih malu bicara soal hukuman? Kamu di dalam minum-minum, aku di luar dihina untukmu. Apa yang kamu katakan pada Yunyan barusan? Kamu menganggapku menjijikan. Kamu pikir aku bahkan tidak sebanding budak itu. Memangnya kenapa kalau aku bilang begitu? Dulu kalau bukan kau yang menawarkan diri dan menjebakku, istriku pasti bukan wanita sepertimu. Lihat dirimu sekarang. Persis seperti perempuan pasar, pendidikan dari pengadilan Dali hanya mengajari cara menerobos ruang kerja pria. Pendidikan. Aku tak tahu sopan santun. Kamu yang tahu sopan santun sampai memberikan benang merah jodoh kepada seorang pelayan. Seluruh ibu kota tahu kamu. Xiao Che itu pencinta goblok. Sekarang bagaimana? Cui Wanwan di Istana Timur hamil anak putra mahkota kamu. Kamu bersembunyi di sini seperti kura-kura. Ulangi sekali lagi. Aku bilang Cui Wanwan lebih beruntung darimu. Dia benar. Orang sepertimu pantas tidak punya keturunan. Pantang perutku tak kunjung berisi setengah tahun ini. Pasti karena tubuhmu sudah busuk. Orang mandul yang tak mampu meninggalkan benih. Pergi. Kau pergi. Biar aku tidak punya keturunan, aku tak akan biarkan perempuan racun sepertimu melahirkan anakku. Baik Xiao Se, kau ingat ini. Karena kau bikin aku susah, kita sama-sama susah. Bertengkar saja, makin keras pertengkaran. Kalian makin mendambakan anak itu, makin ingin menang atas Istana Timur. Nyonya, mohon Nyonya mengabulkan ini dulu dari rumah keluarga terpelajar. Resep rahasia. Untuk mendapatkan anak, aku hidupku sudah tak ada harapan. Hanya bisa berharap pada Nyonya. Perempuan murahan, masa kau sebaik itu? Siapa tahu obat itu diracuni. Nyonya, sekarang aku satu perahu dengan Nyonya. Jika Nyonya tak bisa melahirkan putra sah, istana kita akan jadi bahan tertawaan, ibu kota aku hanya bisa berakhir di kuburan massal. Ini ramuan rahasia, untuk punya banyak anak aku. Aku minum dulu sebagai bukti ketulusan. Asal Nyonya melahirkan tuan muda kecil, aku siap jadi batu loncatan untuk Nyonya. Tidak akan mengeluh sedikit pun. Kau tahu diri, pasti kau tidak punya nyali. Asalkan aku hamil anak sah, kau akan mendapat untung. Minumlah ini, resep rahasia dari Yunyan. Aku sudah minum sebulan badanku, memang jadi lebih hangat. Dokter istana bilang, kau terlalu banyak minum dan wanita energimu kurang. Obat ini paling baik untuk ginjal dan memperkuat dasar tubuh. Kau percaya barang dari perempuan jalang itu? Aku tidak percaya padanya. Percaya siapa? Percaya pada Cui Wanwan yang hamil anak pangeran itu. Xiao Che, jika kau tidak ingin putus keturunan minumlah ini. Ini kesempatan terakhir kadipaten kita bangkit. Kenapa semua orang menatapku? Kenapa seluruh dunia menatap perutku? Xiao Che, apa kau punya perempuan lain di luar? Apa kau memberikan anak itu pada orang lain? Kau gila, setiap hari aku di kadipaten ini seperti di penjara, mana mungkin aku punya yang lain. Nyonya pewaris, jangan bertengkar, jangan sampai mengganggu pengasuh. Minumlah semangkuk sup lagi. Setelah minum sup, hatimu akan tenang. Ulangi sekali lagi. Setengah tahun, sudah setengah tahun penuh. Kenapa belum ada tanda-tanda? Aku minum obat setiap hari, dia setiap hari mengonsumsi tonik, kenapa perutku tidak ada tanda-tanda? Ampun Nyonya, hamba sudah periksa berkali-kali dalam tubuh pewaris. Dan Nyonya ada racun mandul, yang sudah lama mengendap sangat kejam, sudah merusak akar tubuh. Tidak bisa punya anak lagi, mandul keluarga Xiao akan berakhir di tanganku. Tidak mungkin, setengah tahun ini aku tidak keluar pintu, pintu kedua pun tidak kulewati. Siapa di kadipaten ini berani menyakitiku? Pasti, Cui Wanwan. Pasti, Istana Timur yang mengatur. Istana Timur tangan, Istana Timur tidak bisa masuk ke dapur kadipaten. Tidak, makanan setiap hari sudah diperiksa. Chunlan hanya sup tonik itu. Hanya sup tonik itu yang dimasak sendiri oleh Yunyan. Yunyan selalu mencobanya sendiri dulu, apa dia gila? Kecuali dia tidak peduli nyawanya sendiri. Kecuali racunnya tidak ada di sup, selidiki. Selidiki untukku, pergi ke dapur, pecahkan periuk sup itu dan periksa.
Pangeran, Nyonya. Cepat lihat, di celah-celah pecahan keramik ini ternyata hitam pekat. Astaga, ini bukan meracuni sup. Ini merendam racun mematikan di dalam tanah liat, lalu dibakar dalam api. Setiap kali sup dimasak, racun dari tanah liat merembes sedikit. Meski racunnya ringan, tapi tuan-tuan meminumnya setiap hari. Inilah ramuan pemicunya. Jika diminum sendiri, itu adalah tonik. Tapi jika bertemu dengan racun dari mangkuk beracun itu, racun tanah liat yang merembes, maka menjadi racun kronis yang membuat mandul. Dasar perempuan laknat. Aku kira kau setia selama setengah tahun ini. Kau berani menggunakan cara seperti ini. Kau minum sup itu. Kau sendiri tidak akan panjang umur. Kenapa kau melakukan ini? Panjang umur? Sejak kau memaksaku minum sup pemandulan itu, aku tidak pernah berharap hidup panjang. Ya, akulah yang setiap hari melihat kalian dengan senang hati meminumnya. Nona Li, dulu, kau membawa semangkuk sup pemandulan itu saat kau memaksakannya ke mulutku. Xiao Che berdiri di samping dan melihat. Karena dia tidak peduli hidup matiku. Lalu mengapa aku harus peduli pada kalian? Keturunan keluarga Xiao, semua orang tidak bisa melahirkan. Kediaman Marquis Dingbei tidak punya keturunan. Xiao Che, kau tidak punya anak cucu. Ini adalah lelucon di ibu kota. Kita bertiga jadi bahan tertawaan bersama. Panggil orang. Ikat wanita jalang ini untukku. Langsung kirim ke pengadilan tinggi. Aku ingin dia di tenda merah. Hidup tak bisa, mati tak bisa. Cepat lihat. Pengadilan tinggi mengeluarkan keputusan. Selir Yun dari kediaman Markis Dingbei berhati ular berbisa, meracuni sup tuan. Mengakibatkan putra mahkota Markis Dingbei dan istrinya mandul. Aduh, ini dia yang itu. Dulu membuat heboh seluruh kota pelayan cinta sejati, yang bahkan berebut tali merah. Putra mahkota Markis Dingbei benar-benar punya selera bagus. Memanjakan pembawa sial yang memutus keturunan. Para penonton yang budiman, bicara soal lelucon terbesar di ibu kota, Gerti, Wanita beracun, bahkan menyakiti tuannya sendiri. Dikirim ke tenda merah pun tempatnya jadi kotor. Wan, seumur hidupku, kenapa aku jadi bahan tertawaan? Sudah 2 hari. Kenapa belum keluar? Lahirkan. Harus lahir ya. Selamat, Paduka, putra mahkota, Paduka. Istri putra mahkota telah melahirkan, seorang cucu kaisar yang kuat, ibu dan anak selamat. Syukurlah, selamat. Selamat saja. Wan, kau dengar? Itu anak kita. lihat tidak? Itu dia mantan tuan muda Xiaoku dengar bahkan halaman rusak terakhir yang melindungi dari angin dan hujan akan diambil oleh kreditur. Putus keturunan dan dicopot, gelar, hidup lebih buruk dari anjing, masih bertahan di sana, tidak mau mati. Paduka, pagi ini mendapat kabar. Properti terakhir Marquis Dingbei disita pemerintah. Oh, lalu bagaimana dengan Xiao Che? Ku dengar, dia pingsan di jalan. Sekarang dibuang di kuil rusak di pinggir kota. Menunggu kematian Paduka ini balasannya. Dulu di festival Kikiao, dia mempermalukan Anda. Memberikan tali merah pada pelayan pedang. Dia seharusnya sudah tahu akan ada hari putus keturunan. Yun kamu tidak mengerti. Kematian terlalu ringan baginya, kini aku hidup sebagai dewi yang tak terjangkau baginya, kemuliaan seumur hidup, sedangkan dia hanya bisa di lumpur. Dalam kesakitan yang paling putus asa, memandang kemuliaanku sampai menutup mata. Inilah balas dendam yang sebenarnya. Rui jangan pegang itu menyakiti ibu ayahmu pulang nanti akan memukul pantatmu. Paduka lihat cucu kaisar ini sifatnya benar-benar mirip Paduka putra mahkota. Dia punya pikiran sendiri. Wan, apakah Rui merepotkanmu hari ini? Dasar bocah nakal, semakin berat ayahanda hari ini di istana bahkan belum selesai membahas urusan penting lalu menarikku membahas upacara ulang tahunmu si kecil. Lepaskan berani mencabut rambutku, sungguh tidak tahu aturan. Siapa yang menyuruh Paduka selalu memanjakannya? Memanjakan kenapa? Putra sulungku dari istri utama. Tentu harus mendapatkan yang terbaik di dunia. Ayahanda sudah menyiapkan titah mengangkat Rui sebagai pangeran Kang, maksudnya agar dia sehat seumur hidup. Dulu melihat bunga di istana rasanya sepi, tapi sekarang kau di sisiku. Aku baru merasa pemandangan taman ini akhirnya ada rasa duniawi. Paduka benar. Lihat bunga persik ini mekar begitu indah. Hari-hari ke depan pasti damai setiap tahun seperti musim semi setiap tahun. Nyonya, Anda benar-benar ingin menemuinya? Dia sudah hampir mati, khawatir menulari Anda. Dia datang memohon bertemu, bilang ada yang ingin dikatakan padaku. Yuan Seng bilang suruh aku mengantarnya pergi, biar dia mati dengan sadar, dan aku bisa benar-benar melepaskan. Yang mulia terlalu baik hati. Wan, apakah itu kau? Kau benar-benar datang? Kau bilang ingin melihatku untuk terakhir kali, aku datang. Ada yang ingin kau katakan, katakanlah.
Mendekatlah, biar aku melihatmu. Bicaralah dari sini saja, aku bisa dengar. Wan, hal yang paling kusesali seumur hidup adalah memberikan tali merah itu pada Yunyan hari itu. Waktu itu, aku mengira kau akan marah, akan bertengkar denganku, maka aku tahu kau masih mencintaiku. Aku terlalu takut kehilanganmu, makanya sengaja melakukan hal kotor itu. Jadi, kau pakai tangan wanita lain untuk menguji hatiku. Xiao Che, kau tidak pernah tahu bagaimana mencintai orang, kau hanya tahu bagaimana menyakiti orang. Aku tahu, sekarang aku tahu. Wan, katakan padaku, bagaimana kau bisa tiba-tiba sadar? Kenapa kau tidak mau aku lagi? Bertahun-tahun, aku kira kau tidak akan pernah meninggalkanku. Xiao Che, kau ingin dengar yang sebenarnya. Karena aku pernah mati sekali. Di kehidupan sebelumnya, di danau itu, kau dengan tanganmu sendiri menekan kepalaku, dan menenggelamkanku. Kau bilang, Yunyan penakut, dia tenggelam sendirian di dasar danau, pasti sangat ketakutan, ini utangmu padanya. Kau mengada-ada. Tidak mungkin. Kau tidak mengada-ada, aku juga tidak mengada-ada. Xiao Che, di kehidupan sebelumnya, demi seorang pelayan, kau membunuh istrimu sendiri dengan tanganmu. Lalu aku terlahir kembali. Jadi di kehidupan ini, aku tidak akan pernah menatapmu lagi. Aku membunuhmu? Aku benar-benar membunuhmu? Xiao Che, kita sudah beres. Utangmu padaku di kehidupan sebelumnya, sudah lunas di kehidupan ini. Di kehidupan mendatang, jangan temui aku lagi. Kenapa ragu-ragu? Katakan saja langsung. Nyonya, dari tenda merah ada pesan datang. Yunyan, Meninggal semalam. bagaimana bisa? Tertular penyakit, berlarut-larut beberapa bulan, semalam menghembuskan napas terakhir. Orang dari tenda merah bilang, setelah masuk dia jadi tidak karuan. Gila, seharian memegang tali merah jelek yang dibawa dari kediaman Marquis Dingbei, menangis dan tertawa, mulutnya terus komat-kamit pangeran. Nyonya, memang pantas dia, dulu menyakiti banyak orang, setimpal dengan perbuatannya. Kalau bukan karena dia, kau juga tidak akan. Yun orangnya sudah mati. Tidak perlu bicara lagi. Ya Nona. Dia juga orang yang patut dikasihani. Sejak kecil kehilangan ayah, diselamatkan oleh Xiao Che. Mengira menemukan sandaran, ternyata Xiao Che tidak pernah menganggapnya penting. Tapi hal yang dia lakukan padamu, setiap perbuatan sangat kejam. Ya, dia kejam, tapi kekejamannya tumbuh dari keputusasaan orang yang tidak punya apa-apa untuk meraih sehelai jerami penyelamat. Melakukan apa saja. Nona, kamu terlalu baik hati. Bukan baik hati. Di kehidupan sebelumnya, aku juga pernah bodoh, juga demi seseorang, merendahkan diri sampai ke debu, hanya saja aku lebih beruntung darinya, aku terlahir kembali. Dia tidak. Suruh orang mengurus jenazahnya. Jangan buang di kuburan massal. Cari tempat untuk menguburnya. Lagi pula, dia juga orang yang berpendidikan. Ya Nona. Lalu apakah perlu? Apakah perlu memberitahu Yang Mulia? Tidak perlu, Yang Mulia sangat sibuk, hal kecil seperti ini tidak perlu mengganggunya, Yunyan seumur hidupmu selalu merebut, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa di kehidupan berikutnya, jangan jadi bayangan orang lain, jadilah dirimu sendiri. Sheng Ayahanda, sudah tidak kuat. Kerajaan Dayan ini, aku serahkan padamu. Ayahanda pasti akan sembuh. Di sana ada wasiat. Simpan baik-baik. Siapa yang ribut di luar? Kakak begitu terburu-buru menerima wasiat Ayahanda belum meninggal. Yuan Zhao, kamu membawa pasukan masuk ke kamar Ayahanda, mau memberontak? Kakak, perkataanmu tidak benar. Aku cuma dengar ada yang mau menyakiti Ayahanda, sengaja bawa pasukan untuk melindungi. Panglima pasukan pengawal dia. Di kehidupan sebelumnya, orang ini, setelah Kaisar wafat, dia memihak pangeran ketiga. Hampir membuat Yuan Zhao merebut tahta. Aku ingat kelemahannya, pangeran ketiga menyuapnya dengan 1 peti emas. Yang Mulia, Panglima pasukan pengawal sudah disuap pangeran ketiga. Dia menerima 1 peti penuh emas disembunyikan di villa timur kota. Kamu bisa menanyakannya langsung. Panglima Zhao, aku bertanya padamu, berapa banyak emas yang diberikan pangeran ketiga padamu? Ya, Yang Mulia, apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Tidak mengerti? Villa timur kota. Yang Mulia, ampun aku. Aku khilaf pangeran ketiga memaksaku. Panglima Zhao, apa yang kau omongkan? Kapan aku memberimu emas? Paman, di villa Anda, ada juga sebuah surat. Ditulis untuk suku barbar barat laut. Di atasnya ada tanda tanganmu sendiri, setelah berhasil menyerahkan 30%. Mau keluarkan bersama? Bagaimana kau tahu? Paman, jika ingin tak ada yang tahu jangan lakukan. Yuan Zhao bersekongkol dengan musuh berniat memberontak, tangkap dia, masukkan ke penjara, tunggu keputusan. Kau ini perempuan iblis. Siapa sebenarnya kau? Bagaimana kau tahu semua ini? Paman. Kau tak perlu tahu. Dengan rahmat Tuhan Kaisar memerintahkan, Wan dari keluarga Cui lembut dan berbudi mendampingi putra mahkota dengan setia melaksanakan tugas. Kini diangkat menjadi permaisuri, menjadi teladan bagi dunia.
Putra mahkota Yuan Rui, cerdas dan bijaksana, diangkat sebagai putra mahkota. Demikian titah. Hidup Baginda selamanya. Hidup permaisuri selamanya. Wan Er, mulai sekarang kau adalah permaisuriku. Baik, Baginda. Ibu coba lihat orang-orang itu sedang mengikat tali merah di tiang jembatan padat sekali tali tua ini mungkin itu adalah harta? Anak bodoh, itu bukan harta. Itu adalah kenangan. Karena muda selalu berpikir di hadapan dewa mengikat seutas tali seumur hidup akan terikat erat tidak akan pernah terpisah. Kekanak-kanakan jika dua hati tidak cocok 100 rantai besi pun akan putus. Apa yang kau tahu, bocah? Dulu ibumu juga pernah mengikat tali merah di jembatan itu? Benarkah? Ibu juga percaya ini? Cepat ceritakan, untuk siapa ibu mengikatnya? Apakah untuk ayahanda? Jangan dengar omong kosong ayahmu dulu ibu itu karena bodoh dan muda. Tidak pernah mengikat. Aku ingat dengan jelas. Di festival Kikiao 10 tahun lalu. Seseorang karena tali merah itu tidak mendapatkannya melainkan diberikan pada seorang pelayan bernama Yun pulang dan merajuk selama 3 hari. Siapa yang menangis dan berkata aku tidak mau melihatnya lagi seumur hidup? Wah, ibu pernah merajuk? Ternyata ibu juga seperti kakak-kakak itu marah-marah. Baginda, di depan anak, jika berani bicara sembarangan lagi, malam ini ruang belajar di Xuanzeng Dian tidurlah sendiri di sana. Wan, menurutmu, di dunia ini apa yang bisa mengikat seumur hidup? Tidak perlu apapun asal ikhlas itu sudah menjadi ikatan seumur hidup. Kalau begitu, aku akan ikhlas seumur hidup menemanimu melihat gunung dan sungai melihat keindahan musim semi setiap tahun. Aku juga. Ayah ibu ayo cepat, di depan ada penjual gula-gula. Nanti habis.